teman-teman, ini adalah salah satu kecemasan saya bekerja di saat pandemik, harus menyeberang lampu merah ini teman-teman. Lihat itu, orangnya kan banyak sekali kan teman-teman. Ini salah satu kecemasan saya teman-teman. Baru pulang kerja, selalu. Pulpen guys ya, harus pegang pulpen kita. Kayak kantoran aja pegang pulpen. Ngosek aja pegang pulpen guys. Babu Jerman tetap semangat kerja di tengah pandemi. Ayo semangat, cayo. Ya, selamat datang semua yang baru datang di channel Babu Jerman. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa subscribe kalau berkenan, karena subscribe itu gratis. Dan kali ini saya berkesempatan untuk kolaborasi dengan teman-teman saya di Irlandia dan Jepang. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya senang sekali ya, karena ini pertama kali saya berkolaborasi. Sebenarnya saya nggak pede gitu ya kolaborasi sama YouTuber lain yang sudah profesional gitu, karena saya YouTuber asal-asalan gitu ya. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih sama teman saya yang ngajak kolaborasi kali ini. Untuk istri bule di Irlandia dan Rambu Debbie di Jepang. Yang belum tahu, silahkan kunjungi channelnya dan support teman-teman saya yang sama-sama berprofesi sebagai babu di luar negeri. Jadi kita di sini bikin video tentang kehidupan kita di luar negeri, bahwa kehidupan di luar negeri itu tidak selalu glamor gitu ya. Khususnya kami yang ibu rumah tangga merangkap babu. Dan saya di sini kerja di rumah sakit sebagai babu ya, cleaning service. Jadi saya kerja di rumah sakit jiwa dan pastinya banyak sekali suka dukanya. Saya sering kali bikin video tentang suka duka saya sebagai babu di Jerman. Jadi bisa lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau sempat saya bikin link di deskripsi, tapi saya itu orangnya males bikin deskripsi, lagi pula HP saya itu error gitu ya. Jadi susah sekali kalau saya mau ketik-ketik gitu. Jadi mohon maaf kalau saya nggak pernah balas komentar, karena saya memang susah gitu untuk ngetik gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Dan ya, sebagai babu memang saya mau menghilangkan konotasi negatif tentang babu. Jadi jangan malu gitu ya, dan jangan menganggap konotasi kata babu itu selalu negatif gitu. Kami nggak tahu ya kalau yang lain, kalau saya sih bangga sebagai babu. Jadi saya sama sekali tidak minder gitu ya, nggak ini. Makanya saya pakai nama Babu Jerman, karena saya sangat bangga gitu jadi babu gitu, karena ini sesuatu profesi yang menurut saya mulia gitu dan tidak perlu malu gitu. Karena saya mau nunjukin bahwa walaupun kami sebagai babu, tapi kami happy happy dan semangat gitu. Karena ya saya mau ngasih masukan juga yang takut sama corona ya, karena memang corona ini ada gitu ya, dan juga bisa fatal akibatnya ya. Kita sudah melihat berita-berita yang sangat bikin kita ketakutan, tetapi hati yang gembira adalah obat. Jadi ini yang saya mau tekankan gitu ya, bahwa kehidupan kita yang selalu berpikir positif ya, artinya kita itu positif gitu. Kalau orang lain bahagia, orang lain berhasil, kita ikut seneng gitu ya, nggak nyinyir gitu ya, nggak dengki, iri. Itu yang bikin hati kita sakit. Penyakit hati itu lebih parah dan bisa berpengaruh juga pada fisik kita. Jadi kalau kita itu negatif, selalu negatif gitu ya, jadi kita bakalan lebih rentan terhadap penyakit. Jadi yang bikin kita sakit itu sebetulnya ya, bukan karena cuma kuman, bakteri, virus gitu ya, kayak corona gini. Banyak ahli yang mengatakan memang corona ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus kan. Jadi nggak ada obatnya, tetapi hanya bisa dilawan dengan kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita bagus ya, kalau kita selalu positive thinking, kita selalu happy ya, selalu semangat gitu ya, positif menghadapi segala sesuatu gitu, positif dalam menghadapi kehidupan dan juga dalam sikap kita terhadap orang lain, itu akan sangat berpengaruh kepada kekebalan tubuh kita. Kita akan lebih kuat menghadapi penyakit, karena corona ini nggak ada obatnya. Kita cuma bisa melawan dengan sistem
imunitas tubuh kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan imunitas kita? Yang pertama dari pikiran positif, hati yang gembira, semangat ya, tetap beraktivitas gitu ya, olahraga, makan yang sehat ya, cukup istirahat ya. Jadi hidup kita diatur sedemikian rupa supaya seimbang ya, supaya kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita untuk melawan berbagai penyakit khususnya corona. Jadi ini tips dari saya ya. Nanti saya lanjut, saya mau ke tempat aktivitas hari ini. Sebenarnya saya hari ini nggak kerja. Jadi sebenarnya saya mau bikin videonya besok kalau saya kerja. Jadi Sabtu Minggu besok itu saya harus kerja ya. Jadi sebagai babu saya kerja biasanya dari Senin sampai Jumat. Tetapi 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali kita dapat tugas untuk akhir pekan gitu ya. Jadi besok giliran saya hari Sabtu Minggu untuk kerja. Dan ya saya akan bahas tentang suka duka kehidupan babu di Jerman khususnya di video kali ini. Tetapi sambil jalan ya, karena saya hari ini harus ke beberapa tempat ya. Saya harus buang sampah yang pertama. Dan kemudian saya harus belanja karena walaupun nggak kerja saya tetap harus ngebabu di rumah ya. Saya punya 3 anak dan kehidupan ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari urusan dapur. Jadi saya harus siap-siap karena besok itu hari libur di Jerman, hari raya. Jadi nggak ada toko yang buka ya. Jadi otomatis saya harus siap bahan makanan untuk keluarga saya. Jadi kalau pagi-pagi besok saya bikin video itu masih gelap. Jadi makanya saya bikin sekarang videonya. Saya mau bahas tentang sukanya dulu ya, suka duka di rumah sakit jiwa sebagai babu. Yang pertama saya mau bilang lebih banyak sukanya sebenarnya. Di masa pandemi ini di mana orang banyak kehilangan pekerjaan gitu ya, mengalami kesulitan ekonomi. Secara pribadi saya sangat-sangat bersyukur masih bisa kerja gitu loh. Ini tahun pertama saya kerja. Sebelumnya saya full ibu rumah tangga. Saya nggak kerja di luar, ya. Karena suami saya memang memprioritaskan kalau ibu rumah tangga ya ngurus rumah tangga kan. Jadi memang dia merasa itu tugasnya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah. Tetapi mulai tahun ini saya merasa saya perlu kerja di luar karena kehidupan di Jerman itu ya, kalau musim dingin cuaca mendung gitu ya, seringkali saya depresi gitu. Jadi setelah saya mulai bekerja, kesehatan mental saya jauh membaik karena saya bisa keluar rumah dan saya lebih positive thinking karena sekarang saya merasa saya itu menghasilkan sesuatu gitu ya, bukan cuma di rumah ibu rumah tangga, tapi saya bisa berkarya menghasilkan sesuatu. Jadi itu meningkatkan kepercayaan diri saya dan sangat-sangat bagus efeknya buat kesehatan mental saya. Nanti saya lanjut ya, saya mau ini dulu, mau buang sampah dulu. Saya pilih profesi sebagai babu. Latar belakang saya sebetulnya guru. Saya dari umur 18 tahun saya udah mulai jadi guru ya. Terus pernah juga jadi dosen di Politeknik. Sebentar ya, karena waktu itu saya punya anak kecil. Mau kesini juga ternyata. Dan saya waktu itu pikir sejak saya punya anak, kan saya menikah terus saya nggak lama punya anak ya, jadi saya 1 tahun menikah langsung punya anak pertama. Nah terus
saya 3 kali operasi sesar. Jadi anak saya tuh berdekatan. Dan waktu anak-anak saya masih kecil bener-bener susah ya. Aduh, sorry. Untuk bagi waktunya karena repot banget ngurus keluarga, ngurus anak. Jadi saya memutuskan saya fokus aja deh jadi ibu rumah tangga. Setelah 13 tahun berlalu saya memutuskan kembali kerja dan saya udah nggak kepengen lagi gitu ya berkarir sebagai guru ataupun jadi dosen ataupun apalagi di Jerman kan kualifikasinya udah beda ya. Jadi menurut saya yang gampang ya udah saya jadi babu aja. Karena di Jerman itu terbuka kesempatan mau umur berapapun ya, nggak perlu pelatihan khusus atau kualifikasi tertentu bisa jadi babu. Nah, itu yang sisi positifnya sebagai babu ya. Enaknya juga di sini di tempat kerja ini ya. Kalau kerja itu kan kita yang paling penting kan suasana kerja ya, yang pertama ya. Suasana kerja, terus bos bagaimana, teman-teman kolega bagaimana kan, itu yang paling utama kan buat orang kerja. Nah, di sini enaknya sangat fleksibel ya. Jadi untuk ibu rumah tangga yang masih punya tugas sebagai ibu rumah tangga, kayak teman saya ya, dia orang tua tunggal. Sebenarnya kalau yang punya stasiun tetap itu kerjanya mulai jam 6:30 ya, karena harus ngeluarin sampah dan cucian kotor ya keluar tiap pagi. Cuma teman saya yang orang tua tunggal ini kan nggak bisa, dia harus nyiapin anaknya sekolah dulu. Jadi sebetulnya 6:30 udah harus mulai, tapi karena dia nggak bisa ya, akhirnya dia baru mulai kerja 7:30. Dan bos ngasih izin dia masuk jam segitu dengan catatan ya tetap dia harus kerja 6 jam ya. Terus si kolega yang lain harus membantu si teman ini untuk ngeluarin sampah. Jadi tugasnya dia tuh di tackle sama teman-teman yang lain yang bersedia ngeluarin sampah ya buat stasiunnya dia. Jadi sangat fleksibel ya. Jadi si perusahaan memberikan kesempatan buat ibu rumah tangga yang ada masalah ya karena harus nyiapin anak ke sekolah dulu gitu, ada solusinya gitu. Jadi kalau saya misalnya saya nggak bisa masuk pagi-pagi juga selalu ada jalan keluar gitu ya, bisa diomongin. Dan kemarin saya tukeran stasiun sama teman saya karena menurut jadwal kan saya harusnya di stasiun yang ada musuh bebuyutan saya. Saya pernah cerita ya, ada pasien rumah sakit jiwa itu yang benci banget sama saya. Jadi saya sih nggak takut ya, maksudnya ya saya kalau harus kerja di situ ya saya kerja aja biasa gitu ya, bodo amat gitu kan. Dan saya juga didukung kan sama bos, sama kolega saya, sama perawat-perawat gitu. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa ngadu dan saya akan dilindungi dan disupport sama tim saya gitu ya. Jadi nggak perlu takut gitu. Nah itu enaknya di situ ada tim yang saling suportif. Itu kan kelebihan kerja gitu ya, sukanya gitu ya. Karena nggak semua tempat kerja kayak begitu. Kadang-kadang tempat kerja nggak enak suasananya, bosnya nggak enak, koleganya nggak enak. Ada sih kolega-kolega yang nyinyir atau yang negatif, itu di mana aja ada sama aja ya. Namanya orang kan karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda. Jadi pastilah ada yang nggak enak gitu ya. Tapi secara umum ya kita kan nggak harus kerja sama teman-teman lain gitu. Tapi tetap kita harus jaga hubungan baik gitu kan. Kadang-kadang kita bagaimana kita komunikasi sama orang lain gitu ya, itu penting juga kan. Jadi selama kita bisa berkomunikasi dan kita selalu positif sama orang lain, suportif, pasti orang lain juga bakalan menghargai gitu. Kalau saya sih begitu prinsipnya. Jadi ya sukanya itu selain kita tiap bulan dapat gaji gitu ya,
zaman sekarang gitu ya, apalagi buat saya yang udah di atas 40 tahun masih bisa dapat kerjaan, masih bisa dapat gaji tiap bulan gitu, itu sesuatu yang bener-bener plus poin gitu kan. Di Indonesia ya pastinya susah ya kalau saya mau mulai kerja lagi gitu kan. Tapi di sini saya bersyukur gitu, masih bisa kerja, masih ada pekerjaan yang buat ibu rumah tangga kayak saya yang masih harus beraktivitas selain di luar, harus beraktivitas di rumah juga, dan mereka menghargai itu ya. Jadi mereka kasih kesempatan kalau saya ada masalah sama pasien dan saya mau minta tukeran sama teman saya juga, mereka support aja gitu. Jadi yang penting buat perusahaan itu saya bisa kerja dengan nyaman gitu. Mereka sangat memprioritaskan saya sebagai pekerja bisa bekerja dengan baik, dengan nyaman gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bikin saya nggak nyaman, mereka selalu berusaha membantu. Itu yang enaknya. Kemarin saya tukaran sama teman saya karena saya tidak nyaman di stasiun itu dan teman saya juga nggak nyaman di stasiun yang lain. Ya udah saya bilang, kamu suka di sini, saya nggak suka, saya sukanya di situ. Ya udah kita tukaran aja gitu ya. Ya udah. Akhirnya kita tukaran dan nggak ada masalah, boleh. Jadi ya itulah enaknya ya. Kita disupport sama tim kita ya, dan suasana kerja juga enak. Walaupun namanya kerja di antara orang gila, pasti aduh berat banget gitu kan. Tapi saya harus cari parkir dulu ya. Buat saya sih masih lebih banyak enaknya daripada nggak enaknya. Ya kalau menurut saya begitu. Ini orang parkir begini amat ya. Saya kalau parkir di sini bisa nggak ya? Kayaknya mepet banget ya, nggak bisa deh. Sekarang saya udah bingung dah. Oke, saya harus cari parkir dulu di sini. Ada beberapa tempat parkir, tapi tempat parkirnya tidak terlalu enak. Saya nggak tahu. Bisa saya lanjut ya? Ya, terus dukanya, namanya pandemi ya. Pertama-tama keluar beritanya kan serem banget gitu. Kita lihat orang-orang berjatuhan di tengah jalan, bergelimpangan, korban-korban gitu ya. Jadi pastinya ya ada rasa khawatir, takut kan sama penyakit ini. Ya sebagai manusia saya pikir ya wajar ya, namanya manusia ya, pasti ngerasa takut gitu ya, khawatir. Apalagi kalau di tempat kita tuh ada yang positif gitu ya, ada sih, tapi bukan di stasiun saya kerja ya, di seberang saya tuh. Dan kemarin kita sama-sama di ruang ganti ngobrol, teman saya itu kerja di stasiun yang ada pasien positif corona. Itu udah resiko kerjaan kalau menurut saya kan. Kita harus kerja, harus bersihin kamar pasien yang positif corona, ya mau bagaimana kan, ya kita jalanin aja gitu. Cuma kita itu kayak pejuang kan, prajurit itu kalau lagi perang kan, rakyat sipil ya di rumah kan. Kalau lagi perang ya namanya, katanya ini kan lagi seperti keadaan perang ya, pakai senjata biologis. Jadi kita harus menganggap kehidupan sekarang tuh kayak ibaratnya lagi perang gitu ya. Kalau rakyat sipil ya diam-diam di rumah kan, ngapain keluar kan, bahaya kalau keluar. Tapi tentara, pejuang itu ya mau nggak mau ya harus keluar, harus berjuang. Jadi kita ini sebagai pejuang, pencari nafkah ya, dengan segala resikonya ya kita jalanin gitu ya. Itu udah jadi sisi negatif, resiko kita sebagai seorang pekerja di tengah pandemi ini ya. Apapun resikonya kita terima. Kalau saya pikir sih masalah sakit gitu ya, hidup mati itu udah ada yang ngatur. Walaupun kita bisa melakukan tindakan pencegahan gitu ya, berusaha waspada gitu, tapi kadang-kadang kita mikirnya gini ya, presiden aja ya
Trump itu presiden Amerika, negara superpower ya, sama istrinya yang kesehatannya terjaga, terjamin, tetap mereka kena corona. Sementara gembel-gembel yang tunawisma, yang boro-boro jaga kebersihan, boro-boro ikutin prosedur corona, ya nggak tahu mereka kena atau enggak kan, nggak ada beritanya ya, ngerti nggak? Jadi maksud saya, kita berusaha semaksimal mungkin mencegah penyakit, tertular penyakit ini, tapi kita nggak mau hidup kita dihantui terus sama ketakutan gitu ya. Karena kalau kita takut, khawatir terus, kita bakalan gampang sakit malah ya, karena energi negatifnya gitu kan. Jadi ya jalanin aja, kita ini pejuang, anggap aja tentara lagi perang gitu kan. Nah terus namanya saya kan kerja di rumah sakit jiwa. Pasien-pasiennya itu kan nggak bisa diperkirakan ya, mereka bakalan melakukan tindakan apa. Jadi ada tindakan-tindakan yang bisa saja berbahaya buat kita, itu juga salah satu resiko ya gitu. Ada cerita duka ya, saya pernah cerita juga ya bagaimana dukanya kerja di rumah sakit jiwa ya. Teman-teman saya juga banyak mengalami tiba-tiba dipukul lagi asik kerja ya, namanya juga kita kan sama pasien rumah sakit jiwa kan. Terus sebenarnya ya kita kan kerja fisik ya, jadi sebetulnya kita pastinya lapar, haus gitu ya kalau lagi kerja kan. Memang kalau kita kerja 4 jam sampai 6 jam tuh nggak ada jam istirahat, tapi boleh kalau kita mau minum ya istirahat sebentar, tapi nggak sampai 1 jam gitu ya. Walaupun teman-teman saya ada juga yang ya mereka bisa-bisalah gitu ya ngatur waktu sampai mereka banyak istirahatnya, tapi sebenarnya kita nggak boleh gitu ya istirahat lebih dari misalnya 15 menit gitu, untuk duduk minum kopi, minum teh, minum air kan. Terus saya tanya sama teman saya, boleh nggak kita ngambil makanan kayak misalnya kan kadang-kadang daripada makanan dibuang-buang, buah-buahan banyak ya, terus roti-roti gitu kadang-kadang juga sisa-sisa pasien tuh nggak kemakan habis ya daripada dibuang gitu kan. Terus kata teman saya pernah ya, ada satu cerita ya, gara-gara satu apel ya, jadi kadang-kadang tuh ada pasien yang emang udah mah mungkin memang punya masalah dengan kejiwaannya, terus udah gitu kan rese gitu yang ngaduin gitu kan, jadi sampai ke atasan gitu, cuma gara-gara satu apel gitu, padahal banyak buah-buahan busuk akhirnya dibuang. Jadi banyak orang di sini tuh pikir lebih baik ke tempat sampah daripada dibagi ke orang. Ya pernah teman saya bilang nanya ke ini ya, ke perawat gitu ya, ke pimpinan stasiun, boleh nggak kita ngambil air yang di botolan begitu? Nggak boleh katanya, biasanya nggak boleh. Waduh itu banget ya, tapi sekarang udah ada peraturan baru boleh gitu ya. Dulu katanya nggak boleh, makanya teman-teman saya pada bawa minuman makanan sendiri. Jadi kita semua pada bawa makanan minuman sendiri. Itulah, walaupun kita kerja di rumah sakit, tapi tergantung juga siapa yang ada di stasiun itu. Kadang-kadang orang kan beda-beda karakternya. Ada yang baik gitu ya, ambil aja, ambil seperti itu kan. Kadang-kadang makanan siang juga daripada dibuang kan, kalau misalnya nggak dimakan, makan aja gitu kan. Ada yang begitu. Ada juga yang mendingan istilahnya mendingan dibuang ke tempat sampah daripada ngasih orang. Ada yang orang yang kayak begitu kan, namanya orang model-modelnya beda-beda kan. Jadi kalau saya sih pikirannya ya, kita walaupun kita babu gitu ya, kita nggak bukan pengemis ya gitu ya, kita nggak mau ngemis-ngemis makanan kan, ngapain coba makanan begitu ya. Cuma kadang-kadang kan namanya orang lapar gitu ya, lagi kerja gitu kan, kalau kita pas lagi nggak bawa makanan gitu, kata teman saya ambil aja ya, tapi jangan sampai kelihatan gitu maksudnya. Ya ampun, kata saya kayak orang nyolong gitu ya, males lah nyolong makanan gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih sah-sah aja kita kerja di situ gitu ya, daripada makanan dibuang-buang gitu kan, mubazir ya.
tapi itulah namanya juga orang kerja, ada suka dukanya gitu ya. Jadi itulah salah satu gak enaknya. Terus selain kalau misalnya lagi musim dingin kayak sekarang nih ya, masuk musim dingin kan, kita berangkat tuh gelap-gelap gitu kan, karena baru jam 8, jam 7, jam 8 tergantung bulan berapa nih. Nanti kalau bulan Desember jam 8 itu masih gelap gitu. Jadi kita berangkat gelap-gelap, kadang cuaca juga nggak enak, lagi salju, lagi dingin, jalanan beres, itu kan nggak enak ya buat kita yang harus keluar pagi-pagi kerja gitu kan. Ya tapi namanya orang kerja ya, resikonya kan begitu ya, di jalanan kedinginan gitu kan. Saya bersyukur saya kerjanya nggak jauh ya, jadi banyak plusnya kalau saya sih, menurut saya banyak sukanya daripada dukanya gitu ya. Dulu istilahnya saya nyonya besar di rumah kan, tapi tetap saya nggak bahagia dibandingkan sekarang. Walaupun saya statusnya sekarang babu ya, tetap saya lebih happy sekarang karena saya merasa saya lebih berguna gitu ya, lebih menghasilkan gitu ya. Jadi secara mental saya nggak tertekan. Kalau dulu kan saya merasa bersalah, walaupun suami saya nggak pernah masalahin ya, saya di rumah terus gitu ya. Cuma kayaknya kalau cuaca lagi nggak enak gitu ya, lagi hujan angin, dingin salju, suami saya harus kerja keluar, sementara saya enak-enakan di rumah, kita tuh secara gimana, walaupun nggak apa-apa, tapi kitanya nggak enak sendiri gitu kan, kita kayak merasa bersalah sendiri gitu. Kalau sekarang pulang kerja gitu ya, gelap-gelap gitu, terus kita berjuang mati-matian ngosekin WC, berantem sama pasien, terus pulang kerja kita merasa kayak orang habis pulang perang gitu. Jadi merasa kuat gitu, karena saya pulang, saya bawa uang, dan saya sudah berjerih lelah, saya berhak sekarang istirahat di rumah selonjoran, minum kopi, nyantai, internetan tanpa merasa bersalah. Itu yang bikin saya jadi lebih happy sekarang, karena saya punya pikiran positif gitu, karena saya merasa nggak bersalah lagi karena enak-enakan di rumah. Sekarang saya pulang kerja tuh kayak bisa nyantai gitu, asik aja gitu kan. Dan apalagi sekarang punya channel YouTube, jadi bisa sekalian refreshing, sekalian ketemu teman-teman baru, sekalian bersosialisasi sama teman-teman di dunia maya gitu ya, dan juga punya teman-teman juga di dunia nyata gitu. Jadi buat saya sekarang lebih lengkap gitu ya. Walaupun pekerjaan sebagai babu mungkin buat sebagian orang pekerjaan yang rendah gitu ya, tapi buat saya ini sesuatu yang bikin saya happy. Jadi itulah pengalaman saya suka duka kerja selama masa pandemi. Khususnya sekarang ini kan lagi masa pandemi, saya bersyukur masih bisa tetap kerja. Dan buat saya dijalanin aja, anggaplah kita sedang berjuang di medan perang gitu ya, untuk kebahagiaan kita. Jadi tetap semangat gitu, walaupun sekarang kita di tengah-tengah pandemi, kita harus berdamai ya. Maksudnya kita tetap hidup berdampingan, jangan mau dikekang sama atau dibatasi berlebihan, dibikin lumpuh sama kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan, karena itu bakalan justru akibat negatif bagi kesehatan kita gitu. Kalau kita positif, kita semangat, kita kuat, kita jalanin terus aktivitas kita seperti biasa sambil kita tetap melakukan tindakan pencegahan ya, menjaga kesehatan, makan minum kita yang bergizi ya, istirahat juga kita cukup. Itu kita positif thinking bahwa kita mampu berperang, badan kita nih, kekebalan tubuh kita bisa melawan kuman penyakit yang menyerang. Karena kita nggak mungkin bisa bebas terhindar dari serangan penyakit, itu nggak mungkin selama kita masih hidup gitu. Kita jaga kebersihan bagaimanapun gitu ya, tetap kita akan bersinggungan dengan namanya kuman penyakit ya. Jadi tetap positive thinking dan jalani kehidupan kita seperti normal aja, seperti biasa, walaupun kita ada sekarang ini di tengah masa pandemi. Di Jerman itu orang udah nggak mau lagi dengar tentang corona karena mereka udah bosan. Lama-lama mereka bilang, kami juga mau hidup ya, kami mau tetap menjalani kehidupan kami seperti biasa
tidak mau terus dikurung karena corona. Jadi sekarang mentalitasnya orang-orang di sini udah beda. Kalau dulu kan takut banget semua diem di rumah gitu. Kalau sekarang mereka udah nggak mau lagi ya. Mereka beraktivitas seperti biasa. Kami di Jerman seperti biasa, keluar masuk ya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap pakai alkohol gitu ya. Tapi kami beraktivitas biasa, kerja seperti biasa, sekolah juga anak-anak seperti biasa, kegiatan yang lain juga seperti biasa, rumah makan juga tetap buka seperti biasa gitu ya. Jadi bersyukur gitu, nggak ada pembatasan harus dikekang, dibatasi berlebihan karena pandemi corona itu. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi ya. Jadi kita bisa tetap menjalani kehidupan dengan lebih normal dan juga khususnya yang kerja kan, kasihan kalau misalnya gara-gara corona itu kehilangan pekerjaan, ekonominya ambruk, itu kan benar-benar dampak yang lebih daripada ya sama aja sih gitu ya, istilahnya mati-mati juga gitu kan. Oke, sampai di sini video Babu Jepang. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.